Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para petani karet semua ya, jumpa lagi di channel saya Bang Ali MTV. Oke, untuk video kali ini seperti biasa membahas para petani karet ya. Jadi gini Mas, saya mau membalas komentar, ada ya pertanyaan di komentar video sebelumnya. Itu pertanyaannya itu kenapa getah yang tadinya lancar terus awet itu tiba-tiba getahnya hilang. Oke, jadi ini salah satu penyebab atau terjadinya getah hilang secara tidak secara mendadak lah ya. Jadi gini, sampean pertanyaannya gini, sampean pakai obat perangsang getah apa enggak? Terus kalau itu pakai, itu biasanya bukan karena perangsangnya, tapi karena cuaca atau musimnya. Jadi kalau kita mau pakai perangsang getah oles itu harus lihat situasinya kayak seperti saya hari ini. Itu kemarin itu kan saya moles, jadi udah dapat 3 kali iris. Itu kan otomatis kalau dioles itu getahnya awet, netesnya itu lancar juga iya. Tapi ini kelemahannya kalau dioles itu, kalau kita nggak tahu memprediksi cuaca ya toh. Jadi kalau diperkirain kita deres itu nanggung, maksudnya nanggung itu belum selesai netesnya, setelah deres itu kena hujan, itu yang berakibat parah Mas Bro. Jadi itu ada pohon di belakang saya ya, udah tadi hujan. Jadi tadi pagi itu ini disadap atau dideres, terus belum selesai, bahkan belum dapat separuh ya dari anggaran biasanya netesnya itu ada hujannya cuma sekedar ngalir, habis itu enggak berhenti hujannya. Jadi seperti ini bisa dilihat, zaman kelihatan ya ini ya. Ini dulunya full Mas Bro, getahnya full. Terus ini bisa kayak gini karena ya ini habis ngoles itu kan netesnya awet, belum selesai netes terus kena hujan, jadinya kayak gini. Itu terkena hujannya itu bukan sekali dua kali, bahkan sering kan. Jadi posisi ini getah mau keluar, kemasukan air dari atas air hujan, itu bisa diperhatiin. Tadinya banyak ini Mas Bro, itu loh wadahnya, ini satu, yang satunya di bawah ini. Ini wadah serepnya. Biasanya banyak ini, tapi berhubung keseringan kena hujan jadinya kayak gini. Terus ini tadi ya kayak gitu lagi. Padahal ini kalau nggak kehujanan itu bisa ngalir ke depan. Jadi ini belum sampai ada bekasnya yang sini ngalir, udah kena hujan malah ngalirnya ke samping. Oke, perlu diingat-ingat ya. Jadi kalau sampean menggunakan obat perangsang getah atau oles, dilihat cuacanya, jangan asal nyadap ya. Kalau punya sendiri, kalau punya tempat orang kerja ya kita biasanya kan mau nggak mau harus kerja, karena nggak enak sama bos kalau nggak kerja kan. Tuh, lihat juga ini. Sadapannya keren toh. Ini orang yang dulu sebelum saya Mas Bro. Jadi ini saya mulai deres dari sini. Ini bisa dilihat, tak dekatin. Ini loh pentingnya deres itu, kalau harus diharusin bagus. Ini aja udah mulai mekar-mekar, mau mau menebalkan kulit. Lah sedangkan kalau deresannya itu rusak, jadinya kayak gini, nggak pulih ini. Lama ini prosesnya, ada benjolan kecil-kecil ini. Terus kemarin tak semprot katalis ya. Oh ya, jadi sama penjelasan tentang katalis yang sering saya gunakan, mungkin sampean juga sering lihat video saya itu. Kenapa saya pakai katalis itu karena bagus Mas Bro. Jadi itu istilahnya itu pupuk tambahan selain pupuk dari tanah ya toh. Itu membuat kulit ini jadi empuk Mas Bro. Deresannya itu enak bener dideres, nggak seret, nggak kaku lah istilahnya. Terus kalau ada yang rusak-rusak kayak yang tadi, nah kayak yang di bawah ini ya. Ini kan kelihatan ini. Parah bener, ini kayu. Kayu kan ini mulai pulih, tumbuh-tumbuh. Itu bisa cepet ya, nggak langsung terus kelihatan pulih, enggak, perlu proses Mas Bro. Juga diimbangi dengan pupuk yang ditabur di tanah, itu juga penting. Terus ini loh, kalau nggak pakai itu, karet sadapan saya ini bener-bener keren.
Tuh lihat, melontos, ini kayu kering Mas Bro. Ini kalau terkena apa, dihinggapi hewan, apa oleng-oleng kayu itu masuk ke sini, terus air hujan masuk ke lubangnya oleng-oleng kayu ini bisa busuk. Kalau busuk nggak bisa pulih lagi. Tapi kalau masih, walaupun kering, kalau belum busuk itu masih bisa dipulihkan ya. Tapi ya harus ada usaha, karena karet ini kan proses nanamnya itu loh lama, panennya itu dari nanam sampai ke sadapnya itu bisa sampai 5 tahun atau 6 tahun gitu. Daripada ngerusak karet yang udah produksi, mendingan kan di apa itu diperbaiki. Tuh lihat bekasnya, keren Mas Bro, keroak-keroak yang ngeragena. Ini kalau sadapnya bagus, ini nggak sampai kita nderes itu ke atas. Mungkin dari sini habis ya, panel A nya habis, kita pindah ke panel B. Panel B belum sampai habis, panel A udah tebal, udah bedah Mas Bro, kalau sadapan bagus itu. Nah ini gara-gara sadapannya rusak, ini ya harusnya di atas kan, ini belum bisa di deres, jadi bukanya di luar, apa di atas. Tuh kelihatan kerowok-kerowok Mas Bro. Jadi kalau kita yang mempunyai karet yang rusak, itu kalau kita nggak berusaha mengobati atau mengasih nutrisi pada pohon tersebut, ya lama Mas Bro. Lama itu berpengaruh pada keuntungan kita. Seandainya selisih 1 tahun aja yang kita rawat sama yang enggak. Yang kita rawat seandainya 2 tahun udah pulih, yang enggak dirawat 3 tahun. Berarti kan selisih 1 tahun Mas Bro. 1 tahun itu berapa kali hari, berapa kali iris saja kita ngeluarin getah itu. Itu kan kerugiannya di situ. Dikalikan 1 tahun, berapa kali iris, berapa kali ngangkit, dan berapa ton aja itu ya. Jadi keterangannya gitu. Jadi katalis itu nggak langsung kelihatan kayak terus pulih, enggak Mas Bro. Jadi perlu proses, terus diimbangi dengan pupuk juga. Namanya kita juga berusaha ya. Jadi terus kalau deres diusahain bagus ya, walaupun belum bisa, sampean dikira-kira lah belajar sendiri gimana toh kok apa pengendalian pisau ini supaya tidak terkena kayu. Itu sangat penting sekali. Terus kalau masalah getah itu, kalau karetnya sehat otomatis getahnya banyak Mas Bro. Ya ada trik-triknya, apa deres itu ada triknya supaya tidak kena kayu tapi getahnya lancar. Jadi sebelumnya video saya pernah buat video sebelumnya, lama itu pernah membuat video yang judulnya teori menyadap karet supaya getahnya lancar. Itu pernah saya buat, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Karena banyak sekali petani karet yang belum tahu teori atau teknik deresnya itu biar getahnya lancar tapi karet nggak rusak. Terus yang keduanya, kalau nggak apa ya, mau belajar itu kadang malu Mas Bro. Kalau sama orang, kita udah tua kok belajar sama anak kecil, belajar, padahal belajar itu nggak ada batasan tua atau mudanya ya. Jadi kalau mau video ini mungkin bermanfaat karena malu bertanya sama orang, sampai bisa lihat video yang itu, yang saya bilang teori sadap supaya getahnya lancar itu menurut saya udah lumayan detail ya. Udah sip. Oke Mas Bro, jadi video ini membahas cuaca atau hilangnya getah pada bidang sadap itu mendadak. Jadi salah satunya itu, intinya bukan polesnya, tapi belum selesai netes kena hujan. Nah itu berulang kali, itu yang jadi masalah. Jadi mudah-mudahan kita sebagai petani karet tetap jaya, maju bersama. Terus harga karet juga stabil seperti sekarang, walaupun dulunya pernah mahal ya, sekarang udah alhamdulillah mending, masih ada hitungan lah sebagai orang buruh kayak saya ini. Terus semoga kita para petani karet juga bisa sharing, saling memberitahu atau memberi informasi, tukar pengalaman bagaimana baiknya menjadi petani karet ini supaya kedepannya itu lebih keren Mas Bro. Karena karet ini kan penting ya, pentingnya itu lama dari nanam sampai panen itu lama. Kalau udah giliran cuma mau deresnya aja udah rusak kan sayang Mas Bro. Kalau nanam ulang itu loh modalnya luar biasa karet itu.
Oke, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semoga sampean rezekinya banyak, melimpah ruah, sehat selalu, bahagia selalu, selamat dunia akhirat, amin. Oke, cukup sekian dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.